Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fatur. Maaf kalau misalkan video internet ini terlihat. Perkenalkan nama saya Daniel Madani. Saya akan tutorkan cara kedua identifikasi dan baik tutornya lagi. Jadi yang pertama-tama kita harus mempunyai dua aplikasi itu Artis dan Global Mapper. Terus di sini buka mapnya. Terus kita kalau udah buka aplikasinya kita ke blank map. Oke. Oke, di sini itu udah masuk ke new page-nya. Terus kita tinggal ke add data aja. Datanya ini kita ke data administrasi Supati, kita add datanya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk di Windows di processing itu di 3D analis, draw, edit feature, editor nih. Jangan lupa di checklist sama standard dan toolsnya jangan lupa di checklist. Eh, terus setelah itu kita udah masuk ke sini, kita bisa um, add control points buat georeferencing, update georeferencing. Ya, jadi di sini kita bakal add control point buat yang di bit pertama itu di sini di plusnya. Terus klik kanan input X sama Y-nya. X sama Y-nya itu berapa? Kita lihat dulu. Kenapa jelas? Yang X-nya itu 479. 234. Y-nya itu 928. 3521. Oke. Terus di jumlah layar aja. Terus yang kedua, yang bagian sini, input X-nya 539. 234. Y-nya 922. 3. 521. Oke, sudah jumlah layar. Nah, kalau misalkan udah ini, kita udah lurus. Terus um, kalau udah ke referensi terus update ke referensinya. Terus setelah itu um, kita ke katalog. Terus habis itu ke folder yang kecil. Nah, cara dua. Terus ke new. Terus ke shape file. Eh, astaga. Eh, aduh, salah guys. Kita katalog kan kita ke shape file. New, shape file. Terus ini buat batas administrasi. Administrasi. Ini ya polygon. Oh iya guys. Ada yang saya lupakan. Jadi di sini lupa ke data frame properties kita ganti koordinatnya dulu. eh ke project coordinate system terus ke UTM. UTM itu yang bagian 84 terus yang shorten terus kita pilih yang 49 S itu terus kita add to favorite. Ini kita ada add to favorite jadi udah kita oke. Nah kalau udah baru tadi kita pencet katalog. Nah terus new ini terus kita save file terus ini kita bikin batas administrasi ininya ke polygon add terus editnya. Nah kita pilih yang 49 S ini terus oke. Terus lagi kita bikin lagi new, kita bikin set file, kita bikin sungai, bikinnya yang lain jadi polyline. Terus ini juga 49S. Oke. Terus oke. Terus setelah sungai, new lagi, bikin lagi buat jalan dan juga titik. Ini jalan dulu. Polygon, polyline. Oke. Terus yang terakhir, yang titik. Point. Oke. Nah, udah semua. Terus habis itu, kita pergi ke presentasi. Terus em, ke edit fitur kita akan editing. Nah, terus ini kita pilih 3 kecamatan.
Ya guys, kecamatannya nggak usah gede-gede, ini aja. Tiga ini. Kita gambar di sini. Nah, di sini kita udah bikin batas stabilisasinya. Terus ini color. Terus kita lagi ganti dua. Ini ganti warna merah. Terus oke. Nah, kalau udah kita stop edit. Editor, stop edit. Yes. Oke, terus kita lanjut ke yang di sini buat kita editor, kita editing lagi. Buat misahin. Kita pisahin di hmm, eh cut polygon. Kita, kita dulu terus cut. Kita dulu guys. Dan lihat sini. Terus kita pilih lagi di sini. Terus kalau udah kita edit ya. Terus sekarang kita ke sungai. Kita edit start editing. Eh, Sungai kita tarik sungainya. Kita tarik ini. Terus sungai yang berikutnya. Terus satu lagi. Nah kalau udah kita start editing. Kita ubah ini warnanya jadi biru. Oh, oke masih agak ketipisan. Oke, terus ke yang jalan ini kita start editing. Yang jalan ini berarti kita lihat dulu jalan. Pilih jalan yang gampang aja ya guys. Di sini itu jalannya di ini. Terus yang bagian kecamatan Trangkil. Hmm, terus yang dia lagi. Oke, terus setelah itu yang bagian titik.
Oke, terus lalu WhatsApp editing. Terus yang terakhir ada titik. Di sini ada satu titik. Tuh, gua, hmm, ke- udah guys. Terus titiknya diubah ya guys. Udah kelihatan. Terus seperti biasa di stop editing. Ini untuk satu edit jas. Oke, kita udah ada semua. Titiknya lanjut. Nah udah, terus habis itu udah semua. Kalau udah kita save terlebih dahulu biar kita bisa masukin di global mapper. Kita save sebagai global mapper. Kita open data file. Terus kita upload semua daemlas ini yang ada ini terus ini. Eh, wait, salah salah. Open data file. Upload semua daemlas. Ini, duh salah. Maaf guys. Salah pencet mulu. Ini terus kita add ini terus ini ini open yes to all terus ini yes. Oke, kita tunggu upload semua. Kalau udah kita file terus open data file baru kita buka tadi uh, ini kita nah kita buka yang item administrasi. Lalu kalau nggak bisa kita close dulu ininya. Um, kita add lagi ini SHP kita open. Nah di sini udah muncul kalau di kalau ternyata yang warna hitam ini. Kalau udah kita uh, bikin kontur di ini klik kontur terus ini konturnya kita terus di sininya kita kasihnya 25 terus habis itu um, ke kontur bounce nanti kita drag upload di sini ini mungkin kita drag oke terus kita oke kita tunggu sampai generating semuanya. Nah ini udah gini kita bisa lihat udah jadi konturnya tuh tinggal ke 25 terus ini kita uh, nah kita udah sampai sini terus habis itu kita ke analis terus ke ke layering kita ke export layer to new file terus yang IKA terus ini ya pilih save file oke filenya itu di kalau udah kita pergi ke arc map-nya. Nah kalau udah kita balik ke sini
Nah, terus kita add layer. Oke guys, jadi kalau udah di add di sini, eh dari Global Mapper itu nanti bakal terlayar sama batas administrasinya tadi. Kita terus habis itu ini jangan lupa di unchecklist jadinya kayak gini. Terus kita ke bagian geoprocessing, kita buat klipnya. Habis itu kalau udah masuk klip, kita masukin inputnya ini. Inputnya itu kita masukin yang IK25 yang kontur. Terus klip fiturnya kita masukin batas administrasi. Nah, terus ini outputnya itu kita ganti jadi klip IK25. Ya, kalau udah kita save, kita oke. Kalau udah kita tunggu sampai ada notifikasinya di bawah kanan. Nah, kalau udah bakal ada notifikasi ini, terus warnanya bakal berubah juga, yang jadi biru. Terus konturnya ini kita unchecklist, jadi kayak gini. Kita open atribut, terus habis itu kita ke masuk ke elevation, kita klik kanan, habis itu kita ke field calculator. Ya, terus kita masukin rumusnya. Rumusnya itu kita ganti ke Python dulu. Rumusnya tuh, aduh, rumusnya itu elevation. Kok pas ya? Terus, em, salah, ada seru, elevation, terus titik, replace, dalam kurung, ini spasi M, koma, dalam kurung. Kalau udah kita oke, nah dia elevationnya bakal hilang M-nya. Terus kita add field. Ini buat IK-nya. Terus oke. Sort engineer oke. Terus bakal muncul. Oke, habis itu kalau misalkan udah kita buat IK ini, kita buat ke field calculator, habis itu ke yes. Nah, habis itu kita ubah ke VB script. Nah, di sini kita ubah rumusnya itu jadi elevation. Nah, ini ya benar-benar. Sama-sama tadi belum terasa. Elevation, terus habis itu eh mod, MOD, basis 25 kali 400, terus sama dengan proof, sama dengan 0. Kita oke. Oke. Jadi di sini kayak udah muncul. Kalau udah langsung di close aja. Terus di sini kita add bus administrasi buat nama-namanya. Kita tinggal kita di sini tinggal open attribute table, habis itu kita gedein, terus di add field di sini, terus habis itu kita ubah namanya jadi keterangan, ubahnya di teks. Oke, terus di sini kita mau ngisi ladang. Salah, kita editornya ini kita start editing dulu. Oke, continue, terus kita ubah jadi ladang, terus sawah pada hujan. Nah, kalau udah kita stop editing, yes. Terus kita lakuin yang sama ke semua ini ya, sungai, sungai, sungai apa? Sungai, sungai itu apa? Ini ya, kan keterangannya sungai apa ya? Oh, sungai musiman, sungai musiman. Terus ini kita bisa add field sama kayak tadi, diganti teks, terus keterangan. Habis itu kita start editing kayak tadi, terus udah nol, udah nol ya? Oh iya. Ah, sungai musiman. Ya, oke. Oke, kalau udah stop, terus
Jalan tuh apa aja jalan? Jalan setapak. Jalan tuh apa aja? Hmm? Ya Allah, jawab. Hmm? Jalan, Aku belum. jalan setapak. Jalan arteri. Jalan setapak. Arteri. Don't stop editing. Yes. Terus titik. Atribut. Tambahin guys. Di sini field keterangan. Terus habis itu kita start editing. Ah, kantor, kecamatan, kantor, bupati. Oh, udah start editing. Nah, ya udah semua. Di situ di sini ke batas administrasi, ke properties. Oh, nggak ke sini dulu. Ke klip, ke properties, terus kita ke kategori, terus ke IK, terus habis itu ke add all values. Nah, kalau yang milih satu itu interval, kita ganti lebih lebih tebal. Terus kalau misalkan yang interval itu juga warnanya sama interval code, terus oke, terus di apply, terus oke. Terus kita masuk admin juga ke properties, klik kanan, habis itu ke bagian kategoris, kita pencet kategorisnya, terus kita keterangan, add all values, terus habis itu di sini, nah di sini ada ladang, kita ganti ladang mana ladang, 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 eh nggak ada ladang, ladang, ya Allah, inilah peternakan. Oke, terus habis itu perkebunan, kita ganti juga di sini, itu di mana perkebunan. Tadi ada kok hilang. Oh ini, oke. Terus saat ada hujan, kita ganti ini. Oke, kita apply, terus kita oke. Terus habis itu yang sungai, properties, habis itu ke kategori juga, habis itu di add ganti keterangan di value fieldnya. Kok nggak ada? Maaf. Add all values, terus di sungai musiman ini kita ganti semuanya sungai, sungai, sungai. Kita oke, terus kita apply semuanya, terus kita oke, terus kita ke jalan, ke properties juga. Terus habis itu kita ke bagian kategoris, kita ganti keterangan value fieldnya, add all values, terus di sini diganti jalan arterinya, jalan arteri, oke, jalan setapak juga kita ganti, jadi jalan setapak. Oke. Kita apply, terus kita oke. Uh, terus terakhir ke titik ke properties. Nah di sini tadi apa? Kata kecamatan. Nah tadi itu kita kata keterangan. Udah ya, ada keterangan. Terus add all values. Jadi ada dua kantor bupati sama kantor kecamatan. Kita ganti kantor kantor camat. Oke. Salah. Kantor bupati deh. Di mana? Kantor bupati ini. Oke. Terus kantor kecamatan. Ini. Oke. Kita apply. Kita oke. Wah. Mhm. Lalu kita kembali lagi ke klik kontur. Kita klik kanan ke properties. Habis itu ke labels buat namain ikannya. Terus metode itu diganti define class. Terus dipilih yang SQL query. Terus habis itu kalau udah kita pilih oke. Terus setelah itu namanya kita ganti jadi elevation. Terus habis itu kita expressionnya kita pilih. Terus di
ditambahin meter guys allocation-nya. Terus tinggal kasih M tambah di sana ketik kasih M. Terus simbolnya ini kita ganti ke teksnya itu pokoknya Times New Roman. Terus size-nya 12. Terus kita pilih edit simbol, kita warnain di advance di mas ini di halo yang di checklistnya dengan yang non. Terus udah oke. Terus yang di other option ini kita pilih placement properties. Terus habis itu kita pilih orientation-nya itu curve. Terus position-nya itu kita pilih yang on the line. Sudah. Terus kalau udah yang box yang ini di unchecklist. Terus pakai labels yang remove. Kalau udah, kalau dari konturnya udah karena konturnya emang agak jauh-jauh jadi label fitnya itu kita ganti jadi kayak tadi guys. Kalau udah, setelah itu placementnya harus ini kalau yang horizontal terus duplicate labels yang plus one yang remove. Oke. Terus langsung aja juga sama ke properties terus ke label video terus simbolnya di expression itu nggak usah terus simbolnya di nasi Roma 12 terus tadi simbol terus habis itu masnya kita halo oke terus masnya propertiesnya ada kalau udah terus jalan properties label fieldnya saya lupa ini kasih properties underline remove oke itu simbol kayak yang seperti tadi mas terus lalu oke oke like udah oh ini belum apply ini oke terus kayaknya yang kritikal juga belum terus setelah itu untuk yang titik sama yang tadi properties terus setelah itu serangan simbolnya kita ubah jadi Times New Roman 12 jadi simbol masnya halo oke oke terus di sini kita ubah ke test location testnya itu yang prefer nah ini oke terus aku apply oke nah ini udah selesai semua ini kayak gini guys terus kita save
Kita save ke acara 2. Kita save. Selesai deh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.